Halo teman-teman bahas saham, kembali lagi dengan channel bahas saham. Nah, kesempatan kali ini saya akan kembali membahas salah satu emiten yang menurut saya cukup bagus dan menarik ya. Tapi memang pada saat ini emiten ini harganya lagi drop karena pasca pembagian dividen ya teman-teman. Dan kalau kita lihat kebiasaannya untuk emiten ini, dia setelah melakukan pembagian dividen dia harganya drop dan tidak bisa harganya balik lagi gitu ya selama 2 tahun berturut-turut. Nah, tapi apakah dengan penurunan atau drop saham setelah dividen itu akan berlangsung terus-menerus? Saya rasa sih tidak. Dan mengapa saya bahas ini? Karena saya melihat ada potensi dari sisi kinerjanya dan juga valuasinya gitu ya teman-teman. Nah, langsung saja, yaitu membahas saham MPMX. Nah, teman-teman investor, secara umum untuk gambaran saham MPMX ini semenjak di IPO ya, sampai dengan periode sekarang, dia mengalami floating loss gitu ya, atau penurunan mencapai minus 33% dari semenjak dia IPO. Nah, kalau kita lihat secara grafiknya di sini ya, per tanggal 7 Juni itu dia mencapai angka 970. Dan kalau kita bandingkan dengan periode-periode sebelumnya, sebenarnya harga emiten ini belum mencapai harga tertingginya ya, atau terlihat sideways teman-teman. Nah, kalau kita lihat di sini secara umum sih supportnya itu ditahan di angka 500 gitu ya. Nah, apakah memang secara umum kita lihat pergerakan sahamnya kurang menarik gitu ya teman-teman. Tapi apakah ini menjanjikan gitu ya? Nanti kita akan bahas lebih detail lagi di teknikal untuk pergerakan sahamnya. Nah, langsung saja yang pertama secara fundamental teman-teman. Nah, untuk fundamental kita akan bahas yang pertama itu mengenai historis labanya gitu ya. Nah, kalau kita lihat memang emiten ini pencapaian laba tertinggi itu selama kurang lebih 6 tahun terakhir itu di tahun 2018 adalah yang paling tinggi dan paling signifikan gitu ya. Labanya itu mencapai angka 3 triliunan, 3,6 lebih tepatnya. Dan ini merupakan laba yang berasal dari operasinya, bukan laba yang seperti misalnya penjualan aset dan segala macamnya gitu ya. Nah, ini memang murni pure dari operasi dari MPMX. Dan laba operasi inilah yang melihat kinerja sesungguhnya gitu ya. Nah, di sini dia mencapai angka 3,6 triliun. Sangat tinggi teman-teman kalau kita bandingkan dengan periode-periode mendatang gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari tahun 2019 sampai dengan periode tahun ini 2024 di Q1, emiten ini sebagai informasi juga sudah mengeluarkan laporan Q1 teman-teman ya. Nah, di sini kita lihat di tahun 2022 yang paling tinggi, yaitu mencapai angka 661 miliar. 2023 sebenarnya menurun gitu ya. Nah, kalau kita lihat bagaimana di tahun 2024, nah di sini di kuartal pertama saja dia sudah mencapai angka 164 miliar. Nah, kalau kita proyeksikan secara annual, dia ini akan melampaui laba di tahun 2023. Nah, ini hal yang menjanjikan teman-teman dari sisi laba gitu ya, atau performa. Nah, dengan melihat proyeksi di tahun 2024 ini, saya yakin sih harganya pasti akan naik gitu ya. Karena secara grafik gini ya, dia di tahun 2024 ini kalau kita proyeksikan secara tahunan, dia akan mengalami peningkatan yang melebihi tahun 2023. Nah, laba di tahun Q1 itu, di 2024 itu dari mana saja? Ini saya lampirkan laporan keuangannya. Tentunya yang pertama dari pendapatan neto ya, berarti operasi gitu ya. Nah, pendapatan netonya itu mencapai angka 3,8 triliun. Nah, meningkat kurang lebih 100-an miliar gitu ya dari tahun 2023. Nah, ini berarti dari sisi operasi, emiten ini masih melanjutkan kenaikan atau pertumbuhan gitu ya. Nah, dari sisi biaya pokok pendapatan, memang terlihat meningkat kurang lebih 1 miliaran juga ya, dari 3,4 triliun menjadi 3,5. Nah, hal yang sangat bagus saya lihat ya, dari beban lainnya ini, di beban lainnya di periode yang sama di tahun 2023 dia mencapai angka 34 miliaran gitu ya teman-teman. Nah, ternyata di tahun 2024 Q1 dia baru mencapai angka 2 miliar. Nah, ini kenapa laba usahanya ini sangat signifikan ya di tahun 2024 Q1. Dari laba usaha saja yang mencapai 182 miliar dibandingkan dengan 125 miliar di tahun 2023 gitu ya. Itu sudah menunjukkan adanya performa yang cukup bagus untuk MPMX ini. Nah, kita lanjutkan dari sisi ekuitas ya teman-teman. Untuk ekuitas sih emiten ini saya kurang
suka ya, karena kalau secara kita rata-ratakan dari tahun 2018 dia malah mengalami yang namanya penurunan ekuitas gitu ya. Apakah karena ini pembagian dividen? Bisa jadi teman-teman, karena kita lihat dari pembagian dividen periode-periode sebelumnya juga dividen payout ratio-nya itu sangat tinggi ya, dibagikan gitu ya, hampir seluruh laba gitu. Jadi mungkin untuk ekuitas atau aset bersihnya itu tidak akan mungkin meningkat kalau memang labanya selalu dibagikan secara signifikan gitu ya teman-teman. Nah, di sini dari 8 triliunan di tahun 2018 menurun menjadi 6,2 triliun gitu ya. Nah, ini sebenarnya hal yang menurut saya juga kurang suka, tapi mungkin bisa dikecualikan ya kalau misalnya kita lihat performanya juga cukup bagus gitu ya teman-teman. Nah, untuk rata-rata penurunannya ekuitasnya itu mencapai angka 6,4% kalau kita rata-ratakan dari tahun 2018 gitu ya. Nah, harapannya sih untuk emiten ini dari sisi ekuitas dia bisa meningkat ya. Kalau kita lihat sih dari tahun 2023 nih ke tahun 2024 Q1 ada peningkatan. Ada peningkatan kurang lebih 100-an miliar gitu ya. Nah, ini nih hal yang cukup menarik. Semoga nanti bisa dipertahankan di tahun 2024 ini sampai dengan akhir tahun gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari sisi historis utang, emiten ini fluktuatif gitu ya teman-teman, dari periode 2018 yang mencapai angka 3,1 triliunan, ternyata sekarang juga di Q1 menuju angka 3 triliunan juga gitu ya. Jadi untuk utangnya sih fluktuatif, walaupun terlihat ada beberapa penurunan di seperti misalnya di tahun 2019 dan juga di tahun 2023. Tetapi hal yang perlu digarisbawahi, untuk posisi utang ini hanya mencapai kurang lebih setengah dari ekuitasnya gitu ya. Jadi untuk masalah likuiditas sih dari utangnya itu tidak ada permasalahan untuk emiten ini. Walaupun tadi penurunan signifikan dari ekuitas, kurang lebih mencapai 6% setiap tahun yang mengalami penurunan gitu ya. Tetapi kalau kita lihat dari sisi jumlah utangnya itu sih masih aman. Jadi penurunan ekuitas tadi masih bisa kita kecualikan gitu ya. Karena posisi utangnya saja itu masih dalam batas aman. Hanya mencapai setengah dari ekuitasnya gitu teman-teman. Nah, dari sisi posisi kas, ini juga perlu kita perhatikan apakah emiten ini labanya real gitu ya. Dan kalau misalnya oke, labanya cukup tinggi tetapi kasnya itu cukup sedikit, pasti emiten ini akan menyimpulkan untuk pembagian dividen itu bisa jadi dividen payout ratio-nya atau jumlah dividennya pasti akan diperkecil. Kalau memang kita lihat dari sisi kasnya itu tidak mencukupi gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini, saya sarankan sih lihatlah emiten yang posisi kasnya juga cukup bagus gitu ya. Karena untuk mendukung pembagian dividen. Nah, memang di tahun 2018 untuk emiten ini posisi kasnya cukup tinggi ya, 4,32 triliunan. Nah, di tahun 2023 juga mencapai angka 1 triliunan gitu ya. Walaupun terlihat menurun di tahun 2019 sampai dengan Q1 2024, tetapi emiten ini masih cukup bagus posisi kasnya menurut saya, dan memang pembagian dividen yang sudah dilakukan di tahun 2024 ini atas tahun buku 2023 itu makanya berjalan dengan lancar dan juga dividen yieldnya cukup tinggi gitu ya teman-teman. Karena di kuartal pertama 2024 saja dia sudah mencapai angka 2,1 triliun. Jadi kalau memang mau melihat apakah emiten itu sanggup untuk pembagian dividen, lihatlah dari posisi kasnya gitu ya teman-teman. Jangan hanya dilihat dari posisi laba, karena bisa saja laba itu semu gitu ya. Walaupun labanya tinggi, tapi itu kan berasal dari pengakuan-pengakuan yang bukan bersifat cash basis gitu ya. Jadi walaupun kita lihat labanya tinggi, untuk menentukan apakah dia akan membagikan dividen yang tinggi juga, lihat dari posisi kasnya gitu teman-teman. Nah, kita lanjutkan ke posisi earning per share dan juga return on equity-nya gitu ya. Nah, kalau kita lihat yang pertama di grafik sebelah kiri, untuk EPS-nya memang 2018 itu EPS tertinggi gitu ya. Tapi kalau kita lihat di sini dari tahun 2020 semenjak pandemi, untuk EPS-nya itu berangsur pulih sih teman-teman. Walaupun di 2023 ini menurun menjadi 118, tapi ini tadi yang saya katakan di tahun 2024 bisa diproyeksikan akan menyamai kurang lebih sama dengan tahun 2022. Berarti adanya peningkatan kinerja gitu ya. Dan begitu juga dengan return on equity-nya. Di sini kurang lebih sama dengan grafik EPS yang tertinggi di tahun 2018, dan tahun 2024 ini kita melihat kurang lebih menyamai di tahun 2022. Artinya adanya perbaikan kinerja yang menyamai di tahun 2022 dan kemungkinan besar akan melewati atau melampauinya gitu ya. Berarti kalau kita kesimpulkan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2024, dari grafik ini saja sudah terlihat bahwasanya emiten ini perlahan-lahan memperbaiki kinerjanya gitu ya.
Nah, kita lanjutkan untuk posisi harga saham. Rata-rata harga saham yang pernah diraih emiten ini dari tahun 2018 gitu ya. Nah, ini tadi yang saya katakan teman-teman, sebenarnya emiten ini fluktuatif gitu ya. Oke, di tahun 2020 dia mencapai harga terendah mencapai angka 515 rata-rata selama setahun. Nah, tapi dari situ dia mengalami peningkatan gitu ya. Dan angka di tahun 2024 Q1 ini mencapai angka 970, ini merupakan akibat langsung dari pembagian dividen. Yang dimana dia sebelumnya mencapai angka kurang lebih angka 1000-an kalau tidak salah ya. Dan per hari Jumat kemarin di tanggal 7 Juni dia menurun otomatis menjadi 970 pada saat penutupan gitu ya. Nah, kemudian kita lanjut ke prediksi harga secara fundamental gitu ya. Nah, mungkin ini hal yang perlu kita lihat secara seksama gitu ya teman-teman. Untuk harga MPMX sekarang itu di angka 970 dan PBV dan PER yang tercatat di posisi harga 970 itu berada di PBV 0,7 gitu ya, dan PER-nya 6,6. Sehingga untuk BBB 1 saya rasa sih emiten ini masih layak dihargai di BBB 1 gitu ya, dan juga PER-nya 10. Nah, BBB 1-nya itu berada di angka 1408 dan PER 10 berada di angka 1474. Nah, berapa potensi gainnya gitu ya teman-teman? Saya biasa mengkombinasikan antara PBB 1 dan PER 10 didapat angka di angka 1441. Nah, kalau kita membeli emiten ini di harga 970, potensi ke angka 1441 itu tentunya saya rasa ada menurut saya teman-teman ya, menurut analisis saya pribadi, tapi tetap dibalikan ke analisis teman-teman juga, disclaimer on ya teman-teman. Nah, kalau kita lihat di angka 970 menuju angka 1400 itu potensi gainnya itu cukup menarik teman-teman, yaitu 48% gitu ya. Kurang lebih half beggar. Nah, sekarang pertanyaannya apakah memang ini bisa diraih? Saya rasa sih bisa diraih teman-teman, karena tadi dari sisi kinerja juga dia sudah meningkat. Itu saja kesimpulannya teman-teman. Kalau kinerjanya saja dia sudah meningkat, saya yakin sih harga sahamnya akan mengikut. Walaupun nanti dalam jangka periode waktu long term ataupun dalam waktu dekat bisa saja gitu ya teman-teman. Tapi yang jelas saya rasa arah emiten ini pasti akan menuju ke atas sesuai dengan kinerjanya tadi gitu ya. Nah, kemudian selain dari fundamental, saya juga pernah melihat dari sisi historis gitu ya. Rata-rata PBV dan PER yang pernah diraih emiten ini untuk 6 tahun terakhir, apakah memang layak di harga sana gitu ya. Nah, kalau kita lihat secara grafik dari PBV yang pertama di sebelah kiri gitu ya. Rata-rata PBV yang diraih emiten ini selama 6 tahun terakhir gitu ya teman-teman, berada di angka 0,64. Dan rata-rata PER-nya yang grafik sebelah kanan berada di angka 9,73. Nah, PBV 0,64 tadi ya, 0,64 itu harga berapa? Yaitu berada di angka 899 berdasarkan kinerjanya gitu ya. Dan per 9,73 berada di angka 1435. Sehingga kalau saya kombinasikan berada di angka 1167, dan dari angka 970 yaitu harga sekarang kurang lebih ada gap 20% teman-teman. Nah, ini kalau saya sih biasanya membandingkan prediksi harga fundamental versus historis gitu ya, mana yang paling rendah itu yang saya pilih gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya di posisi MPMX sekarang, harga historisnya itu memang lebih rendah dari harga fundamental tadi yang berada di angka 1400. Jadi tentunya saya akan memilih harga kombinasi secara historis gitu ya, di angka 1100, karena menurut saya wajar saja teman-teman dari angka 970 menuju angka 1100 gitu ya, yaitu prediksi secara historis. Dan potensial gainnya maksud saya di angka 20% juga sudah cukup lumayan ya teman-teman, kalau memang kita menggunakan money management kita dengan baik gitu ya. Nah, ini yang saya lihat poin-poin menarik dari emiten ini. Di harga sekarang tentunya di angka 970 saya rasa ini masih harganya, valuasinya masih rendah gitu ya teman-teman. Jadi emiten ini berpotensi. Nah, itu tadi berdasarkan fundamental ya teman-teman. Sekarang coba kita lihat dari sisi teknikal gitu ya. Nah, teman-teman, setelah dari analisis fundamental tadi, kita akan lanjutkan ke analisis teknikal gitu ya. Nah, untuk analisis teknikal, ini tadi yang saya jelaskan di awal, emiten ini sebenarnya terlihat sideways ya. Dan secara umum di sini kita lihat untuk grafik bulanan ya, harga terendahnya itu saya bisa lihat sih ini kurang lebih di angka 400 ya teman-teman. 400 sih saya rasa sudah menjadi titik support yang paling rendahnya. Oke. Nah, di posisi sekarang ini pertanggal
atau periode Juni ya, sampai dengan bulan Juni yaitu pertanggal 7 gitu ya, berada di angka 970. Nah, kira-kira teman-teman, setelah dia membagikan fundamental kan emiten ini turun drastis ya. Nah, apakah posisi 970 atau kita katakan aja 1000 ya teman-teman, apakah posisi 1000 ini cukup menjadi support kuatnya gitu ya? Apakah dia akan turun kembali ke harga titik support berikutnya gitu ya? Dan kalau saya lihat sih teman-teman, 1000 ini kalau melihat dari sisi kinerja sih dia pasti akan bertahan di 1000 gitu ya. Kalaupun memang dia turun teman-teman, saya yakin sih dia akan menuju ke harga paling buruk sih menurut saya di angka 900 teman-teman. Karena di sini dia pernah memantul di periode Juli di tahun 2022. Dan memang dari tahun 2022 saja emiten ini selalu sideways ya di angka 1000-an gitu ya. Nah, kalau kita lihat ini kemungkinan besar di hari Senin nanti pasca pembagian dividen, saya yakin sih ini akan naik gitu ya. Dan kalaupun memang dia tidak naik, dia kemungkinan besar akan melanjutkan penurunan ke angka 950 atau 900. Kalau lebih dari angka 900 sih saya rasa tidak ya teman-teman, karena ini di tahun 2013 juga dia menjadi titik support kuatnya ya, angka 1000 atau angka 900 tadi. Sehingga sih potensi emiten ini menurut saya cukup bagus ya, dan ke harga fundamental angka 1400 dan juga angka 1100 secara historis itu saya rasa bisa gitu ya teman-teman. 1100 itu hanyalah angka yang atau titik resisten yang sangat-sangat gampang diraih menurut saya teman-teman. Ini angka 1100 yang saya buat memang dia pernah menjadi titik resisten ya di tahun 2017 maupun di tahun 2018. Jadi saya rasa angka 1100 dengan potensial gain 20% itu saya rasa sudah cukup untuk emiten ini gitu ya. Dan itu potensi yang cukup baik teman-teman. 20% itu kalau kita lakukan secara rutin itu sudah sangat menjanjikan gitu ya. Nah, untuk prospek kedepannya sih secara teknikal itu tadi yang pertama, kalau memang dia mengalami peningkatan, dia akan menuju ke angka 1100. Saya yakin itu bisa teman-teman. Dan kalau memang dia tidak bisa ke angka 1000 atau bertahan di angka 1000, dia akan menuju ke angka 950-an atau ke angka 900. Kalau memang dia menuju ke sana, itu saatnya buy saja teman-teman. Karena dari angka 900 nanti potensial gain ke angka 1100 atau 1400 itu akan lebih tinggi lagi gapnya gitu ya. Dan itu menurut saya hal yang sangat baik karena tadi kinerjanya meningkat, itu saja teman-teman. Kesimpulan itu hanya satu, kinerjanya meningkat, dan kalau harganya turun, hajar saja untuk belinya, tapi menggunakan money management yang baik gitu ya. Baik, kita lanjutkan setelah dari analisis teknikal, kita akan lanjut ke analisis sentimen atau news-news yang mungkin mempengaruhi pergerakan saham emiten ini gitu ya. Nah, untuk newsnya sih teman-teman kita tidak terlalu banyak informasi gitu ya. Yang pertama sih perlu kita ingat untuk emiten ini rutin membagikan dividen. Nah, kalau saya pribadi sih mempunyai saran, carilah emiten yang rutin membagikan dividen yang harganya lagi drop gitu ya. Saya yakin sih itu pasti akan memberikan imbal hasil atau keuntungan terhadap investasi kita. Yang pertama, untuk emiten ini dia rutin membagikan dividen dan jumlahnya cukup besar. Ini merupakan sisi positif dari emiten ini gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, untuk emiten ini dia mencatatkan pendapatan bersih 3,9 triliun. Itu tadi yang kita lihat laporan keuangan di Q1 2024 ya. Nah, kalau dilihat dari news ini, peningkatan yang mencapai angka 3,9 triliun itu didorong oleh pertumbuhan bisnis sepeda motor dan perbaikan performa bisnis asuransinya gitu ya. Berarti kita garis bawahi yang pertama dari bisnis sepeda motor dan performa bisnis asuransinya. Nah, teman-teman, kalau dari news ini sih kita melihat dari kata sepeda motor gitu ya. Apakah sepeda motor ini masih akan diminati ke depannya gitu. Nah, kalau saya pribadi sih ini akan survive gitu ya teman-teman. Apalagi nanti kalau sepeda motor ini ada inovasi terbaru seperti misalnya listrik dan juga segala macam gitu ya. Dan saya yakin sih untuk kebutuhan sepeda motor apalagi di tahun 2024 itu pasti akan masih meningkat teman-teman. Karena banyak orang-orang yang membutuhkan, selain dari harganya yang praktis daripada membeli mobil, masyarakat pasti lebih gampang untuk menggunakannya dan lebih praktis gitu ya teman-teman. Jadi saya yakin sih kebutuhan untuk sepeda motor
yang merupakan bisnis dari MPMX ini pasti akan meningkat. Dan itu akan berujung nantinya pada pembagian dividen, yang saya yakin sih kalau dari sisi kinerja tadi di tahun 2024 sudah melampaui tahun 2022, kemungkinan besar 2024 akan tinggi. Karena tadi bisnis sepeda motor itu masih bagus, dan juga untuk pengelolaan emiten ini saya yakin sih masih cukup bagus gitu ya teman-teman. Nah mungkin itu teman-teman pembahasan singkat mengenai emiten MPMX ya. Terlepas dari emiten ini baru membagikan dividen dan harganya drop, kesimpulan saya sih justru disitulah waktu yang tepat untuk melakukan buy. Baik teman-teman, mungkin sekian. Boleh di komen dan klik like maupun subscribe ya teman-teman. Terima kasih.